Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Virgo untuk asmara. Asmara Virgo Desember 2022. Ini general reading. So, sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semua Virgo. Sebagai alternatif, kamu perlu sesuaikan dengan moon dan rising kamu. Energinya juga bisa terbolak-balik dengan energinya pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Oke, Virgo. Oke, secara general Three of Cups, Queen of Wands, Knight of Cups, Ten of Cups, Eight of Cups, Nine of Pentacles. Oke, secara general aku rasa hubungan kalian hubungan yang Three of Cups semuanya terpenuhi. Aku rasa kalau ngomong soal apa ya, secara umum oke lah ya, secara umum oke, nggak ada masalah secara umum. Tapi memang ada salah satu pihak memang tidak merasa puas dengan hubungan ini. Tapi ada salah satu pihak di mana gue merasa cukup punya hubungan yang seperti ini ya. Yang merasa I don't know itu kamu atau dia. Dan yang merasa tidak atau tidak puas, bisa aja kamu, bisa aja dia gitu. Jadi orang itu punya standar masing-masing tentang bagaimana menjalani sebuah hubungan dan sebaiknya seperti apa. Memang banyak orang yang punya standar sendiri-sendiri gitu ya, gitu. Standarnya mungkin akan berbeda dengan standar orang lain, bahkan mungkin standar kita sendiri pun akan berbeda dengan standar pasangan kita gitu. Pentingnya sebuah komunikasi itu yang bisa menyatukan kita sama pasangan kurang lebih punya standar yang sama. Jadi sama-sama tidak berekspektasi, sama-sama tidak, bukan berarti salah punya ekspektasi, enggak, tapi pastikan kita tidak meletakkan sebuah ekspektasi pada hal-hal yang sekiranya itu enggak mungkin. Jadi jangan hanya berekspektasi, tapi coba dikomunikasikan apa yang kita pengen, apa yang kita inginkan, ini sih gitu. Jadi aku rasa secara umum kalau dilihat dari luar nih ya gitu, so far so good, atau bahkan orang lain melihat nggak ada masalah, oke aja. Tapi aku bilang tadi di awal, ada satu pihak yang merasa puas dengan hubungan seperti ini, udah nggak ada masalah dan tidak mempermasalahkan apapun. Di satu pihak ada yang memang kurang puas gitu. Jadi mungkin banyak shadow-nya juga. Salah satunya dia punya bayangan-bayangan atau punya ekspektasi lain yang tidak pernah dikomunikasikan kepada pasangannya. Apa yang dia pengen, apa yang seharusnya dia kompromikan, sama sekali nggak pernah dikomunikasikan. Akhirnya kayak menjadi bumerang di dalam dirinya sendiri ya gitu. Ada Knight of Cups ya. Ten of Cups. Aku rasa kalau soal finansial nggak ada masalah, kalian berdua nggak ada masalah. Ten of Cups, Nine of Pentacles, secara karir juga oke aja, tapi mungkin secara emosionalnya kurang ya gitu. Eight of Cups, ada salah satu pihak, I don't know, mungkin kamu atau dia yang punya beban di dalam hubungan ini. Beban di dalam hubungan ini bisa aja beban internal dari diri kamu yang mungkin belum tuntas dengan diri kamu sendiri, ataupun beban standar sebuah hubungan tadi yang aku bilang di awal. Karena setiap orang pasti akan punya standarisasi sendiri-sendiri dalam menjalani sebuah hubungan, atau dia punya standar sendiri-sendiri terhadap pasangannya. Ini sih. Jadi contoh simple aja. Orang yang suka dengan hal-hal yang
berbau akademisi, ya ini contohnya simpel ya, pasti akan tertarik dengan orang yang kurang lebih sama. Semisal dia berbeda background, at least secara pemikiran kurang lebih mempunyai kesamaan ya. Bukan berarti kita sama pasangan harus bener-bener sama 100% no, tapi secara general ada yang namanya komunikasinya nyambung gitu, sefrekuensi ya gitu istilahnya sekarang kan ya. Kita pasangan memang harus sefrekuensi. Bahkan di dalam Islam, kalau kalian beragama Islam, kita itu kalau cari pasangan harus sekufu itu harus seimbang gitu. Harus, bukan berarti kita melihat secara materi, secara ini enggak, tapi kita harus sadar diri juga, punya kesadaran diri juga, kita tuh model orangnya seperti apa. Simpelnya gini, kalau kamu, contoh aja, kalau kamu alpha woman, ada beberapa alpha woman yang memang gak bisa hidup dengan orang yang di bawahnya, tapi setidaknya dia harus ketemu juga yang alpha juga atau di atasnya kali ya gitu. Jadi pentingnya kita memahami diri kita seperti apa, itu akan mempermudah kita untuk mencari pasangan gitu. Jadi kalau contoh simpel, jadi kalau kita nggak suka keramaian, contoh simpel aja, misal yang introvert ya gitu, nggak suka keramaian gitu, kita harus punya toleransi nih. Seberapa kita nggak bisa toleransi serame gimana ya ngomongnya. Jadi kalau kita nggak suka keramaian, terus pasangan kita suka banget yang ramai, kamu harus bertanya ke dalam diri kamu, pasangan kamu yang punya misalnya suka pergi-pergi keluar banyak orang dan mintanya ditemenin sama kamu bisa nggak toleransi itu atau enggak? Kalau masih bisa ditoleransi nggak masalah, tapi kalau kamu nggak bisa mentoleransi hal tersebut, ya udah jangan coba-coba, ya udahlah dijalani dulu aja, nanti bakal berubah. No ya, nggak bisa ya. Jadi pentingnya itu. Jadi contoh lagi nih, misal kamu tipe orang yang suka yang berbau agamis ya, mungkin religius, ya udah jangan cari pasangan yang liberal ya gitu. Kalau kamu liberal, ya udah jangan cari pasangan yang santri atau anak gereja, anak remaja masjid. Ya, itu sih. That's why so very important. We must, ya. Enggak we have to, but we must. Ya. Know ourselves ya gitu. Dalamnya kita itu penting gitu. Itu sih. Jadi mungkin kalau kamu berada dalam hubungan ini dan kamu masih belum menikah, kamu harus refleksi diri. Bener gak sih apa yang aku butuhkan, apa yang aku inginkan, atau apa-apa visi misiku bisa cocok dengan dia gitu. Karena pernikahan sebisa mungkin ya memang harus sekali, dan ada dua pepatah, jangan sampai kita salah pilih satu pekerjaan dan satu adalah pasangan. Karena kita sampai mati akan hidup dengan dua itu ya, kurang lebih. Kita akan bekerja terus sama pekerjaan kita dan kita akan bareng 24 jam ya, nggak sampai 24 jam kalau kita kerja ya, dengan pasangan kita. Itu sih. That's why it's very important to know how ourselves ya, gimana diri kita. Itu sangat penting. Karena itu bisa meminimalisir kita salah memilih pasangan gitu. Meskipun tentu masih ada kemungkinan, tapi at least kita meminimalisir hal-hal yang nantinya bisa bikin sebuah konflik itu datang ya. Gitu. Nine of Pentacle, okay. So far sebenarnya so good kalau masalah pekerjaan ya di kamu, cuma shadow-nya kamu aja ini yang masih menjadi pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kamu masih dalam proses pencarian jati diri. Kamu mungkin belum tahu apa yang benar-benar kamu pengen, ataupun udah tahu tapi kamu belum berani untuk ambil keputusan untuk itu ya gitu. Jadi
saat ini yang terpenting adalah reflect to self ya, refleksi diri itu, dan coba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan-pertanyaan itu hasilnya dari misal kamu bikin pertanyaan 10 nih, hasilnya oke nggak dari 10 itu. Kalau hasilnya banyak nggak oke-nya, ya memang kamu harus decide untuk melepaskan yang nggak bikin kamu happy, apapun itu ya. Semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan. Kalau ada pertanyaan ya bisa tanya atau bisa konseling langsung. Mumpung ada promo di bulan Desember sampai 28 Desember ada promo special price. Nanti kalau nggak lupa akan aku cantumin di video ya. Oke, thank you so much for watching. Bye bye.